Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga alhamdulillah penghujung Muharram Allah pertemukan kita dalam silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga melalui silaturahmi dan taklim menjadi wasilah Allah mudahkan segala urusan kita, menjadi wasilah Allah takdirkan kita bisa mendampingi junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, masih melanjutkan surat Hud, surat 11. Pertemuan yang lalu dapat 2 ayat. Ayat pertama dan ayat kedua ya. Hari ini kita lanjut ayat yang ketiga dari surat Hud, surat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah. Hendaknya kalian bertobat kepada tubu ilaihi, kemudian bertobat kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya Allah bakal memberikan kenikmatan yang baik kepadamu terus menerus sampai waktunya, sampai innalillah. Kemudian wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Wa in tawallau, jika kamu berpaling, fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir, sungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari kiamat nanti, azab yang sangat besar. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen bahagia, dan semua orang pasti pengen bahagia, di antara yang Allah ajarkan di sini supaya istighfar, supaya bertobat. Kenapa istighfar? Kenapa tobat? Karena dosa itu bisa menghantui,
pribadi yang bersangkutan. Dosa itu bisa membuat orang stres kalau tidak menemukan jalan keluarnya. Saya ketemu hamba Allah, beliau yang bagian Rima Karyawan itu apa namanya? Yang bagian Rima Karyawan itu apa namanya? HRD di Kedutaan Amerika. Beliau stres berat, ya, nggak berani bawa mobil, nggak berani kerja, kemudian dirawat di rumah sakit. Analisa kedokterannya sehat, fisiknya sehat, tapi stres berat. Teman dari Dewan Dakwah kasih rekomendasi ke saya, tolong ditemuin pasien kamar nomor ini, namanya ini. Saya telusuri, rupanya sakitnya itu sakit apa namanya, stres. Saya tanya ke istrinya, Ustadz, beliau itu khawatir banget ngomong ke saya. Masa lalu saya mau limo. Ngerti mau limo nggak? Maling, madon, madat, segala macam itulah, segala macam dosa besar. Nggak usah dijelasin deh, mau limo nggak ngerti nggak apa-apa lah. Ya, nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Ya, saya khawatir anak saya kecil-kecil. Kalau saya mati duluan, apa jadinya anak-anak saya? Atau istri saya yang duluan diambil Allah, sementara masa lalu saya, ya, masa lalu saya seperti ini, jejak rekam saya seperti ini. Itu yang membuat stres. Dihantui masa lalu yang gelap tadi dan betul-betul stres. Saya ajak ngobrol. Caranya kalau kita pengen tenang, pengen dibahagiakan oleh Allah, kebetulan ayatnya ini yang saya sampaikan, surat 11 ayat yang ketiga. Istighfar kalian, mohon ampun kalian, bertobat kalian kepada Allah, niscaya Allah bahagiakan kamu dengan kebahagiaan yang baik terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya sampai innalillah. Setelah itu beliau menangis, istighfar dan istighfar. Saya mau bertobat, ya, wujud tobat saya mau pulang dari rumah sakit ini, saya mau puasa 40 hari. Wujud nazar tobatnya itu, seriusnya itu mau puasa apa? 40 hari. Ibu bapak saudara, setelah bertobat kepada Allah, apa yang dikhawatirkan putranya tadi, anak SD kelas 2 itu, karena setiap saya datang, ya saya ngobrol sentuh terapi ayahnya, habis itu sambil nunggu ngajarin anaknya. Anak yang dikhawatirkan itu setiap saya datang saya kasih hafalan satu surat hafal. Luar biasa. Kasih sabihis sekarang datang, besok hafal. Saya wasamsi besok hafal. Luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Allah. Nah, disitulah ibu bapak, sekali lagi, kalau kita pengen tenang, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita nggak bertobat sama Allah, nggak mengaku bersalah kepada Allah, dosa itu menghantui pribadi yang bersangkutan. Kalau dihantui dengan jejak rekam yang tidak baik, masa lalu yang tidak baik, bisa membuat orang stres kalau tidak menemukan jalan keluarnya. Islam memberikan jalan keluar. Apapun jejak rekamnya, apapun masa lalunya, istighfarlah. Allah itu Maha Pengampun. Kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Asal mau mengaku bersalah, yakin tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Az-Zumar, coba dilihat. Surat Az-Zumar itu surat 39
ayatnya ayat 53. Surat Az-Zumar 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, hei hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu bakal mengampuni segala macam dosa, apapun jejak rekamnya, apapun masa lalunya. Allah itu bakal mengampuni segala macam dosa asal mau mengaku bersalah. Abu ulaka bidzambi, ya Allah, aku mengaku bersalah, gitu kan? Aku mengaku bersalah. Atau inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, sungguhnya aku mengaku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang sanggup mengampunkan kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, ampunkan kami, ampunkan hamba dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur rahim, kasihani kami, kasihani hamba, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Kalau kita mau mengaku bersalah seperti itu, apapun jejak rekamnya dan tobatnya diterima oleh Allah, jejak rekam yang tidak baik, masa lalu yang tidak baik itu dihapus, ditutup, nggak dimunculkan oleh Allah, dan itu janji Allah. Surat 25, coba dilihat. Surat 25, surat Al-Furqan, ayat yang ke 70 kan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti kejelekannya, Allah ganti jejak rekam yang tidak baik itu dengan kebaikannya. Adalah Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Luar biasa kan? Jadi Allah ganti, Allah hapus, Allah tutup jejak rekam yang tidak baik, masa lalu yang tidak baik itu Allah ganti dengan kebaikannya. Adalah Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Dan Allah Ta'ala suka kalau kita mau mengaku bersalah kepada Allah. Khairunas sebaik-baik manusia alladzi asa'u astaghfiru, sebaik-baik manusia itu kalau salah istighfar, mau mengaku bersalah, ya. Abu ulaka bidzambi, atau inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, atau rabbana dzalamna anfusana, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pendek kata, yang penting mau mengaku bersalah. Ibu bapak saudara, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis mutawatir, beliau yang maksum, beliau yang terpelihara dari salah dan dosa. Dan ayatnya disebutkan surat 48 ayat 2 kan. Ayat pertamanya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar
wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. 48 ayat 2 kan, Allah bakal mengampuni engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Jadi dosa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dosa yang lalu, dosa yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat nanya, "Hani amari ayah Rasulullah, enak banget." Enak banget. Dosa yang lalu, yang akan datang semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jaminan Allah. Sekalipun beliau yang sudah dijamin oleh Allah dan Allah abadikan dalam surat 48 ayat yang kedua tadi, disebutkan dalam hadis dalam satu hari tidak kurang 70 bahkan 99 kali beliau mengaku bersalah. Beliau mengaku bersalah. Kita mohon maaf yang banyak salahnya, amalnya amat sangat kurang. Allahumma antas salam, lantas jalan. Allahumma antas salam, lantas jalan. Nggak sempat, paling nggak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling tidak 3 kali. Beliau 70 kali bahkan 99 kali, padahal maksum. Beliau dosanya dijamin, udah diampuni, amalnya luber-luber. Kalau kita amalnya kurang, dosanya luber. Amal kita kurang, dosa kita yang luber. Maka tidak ada alasan buat saya, Bapak Ibu, untuk tidak mengaku bersalah, untuk tidak bertobat. Karena kalau kita nggak mau bertobat kepada Allah, masih petentang-petenteng, ya, nggak mau mengaku bersalah kepada Allah. Orang yang mereka tidak mau mengaku bersalah kepada Allah itu resikonya berat. Surat 25 tadi ayat 69, surat 25 tadi itu ayat, kalau tadi kan 70, nah sekarang 69. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana. Ya, yudha'af lahul adzab, Allah lipat gandakan azabnya nanti di hadapan Allah. Wa yahlut fihi muhana, dan mereka di dalamnya kekal dalam keadaan hina. Jadi yudha'af lahul adzab, Allah lipat gandakan. Seperti apa lipat gandanya nggak bisa kebayang, karena panas api di dunia baru satu. Panas api di dunia ini baru satu. Kompor baja Cilegon itu baru satu. Gunung Merapi yang bikin Mbah Marijan gosong itu baru satu. Gunung meletus Mbah Marijan itu konon 800 derajat. Kalau pan kompor besi di Cilegon itu 1500, 1800 gitu Pak ya, hitungannya. Itu baru satu kali 77, bisa bayangin? Kita nggak bisa bayangkan. Kalau kemudian ancur direbus oleh Allah, diganti kulit baru, ancur diganti dengan kulit baru, ancur diganti dengan kulit baru, begitu seterusnya, supaya liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah. Yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan azabnya nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa yahlut fihi muhana, kekal dalam keadaan hina, nggak bisa berteriak minta tolong. Kalau di dunia kita bisa minta tolong, fulan tolong kami, bantu kami, tolong kami, bantu kami. Di sana mau minta tolong siapa?
Dari sinilah ibu bapak saudara, karena manusia itu sifatnya menunda dan menunda, Allah Ta'ala sindir kita semua dalam surat 57 ayat 16. Coba lihat surat 57 ayat yang ke-16. Alam yakni lilladzina amanu antahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apa belum datang waktunya? Apa belum datang saatnya orang beriman nundukkan diri mereka kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dengan benar, yakni Al-Quran. Jangan kalian seperti orang-orang yang dulu Allah kasih kitab, berlalulah masa yang lama, karena lama nggak dibuka, lama nggak ngaji, fakosat kulubum, hatinya jadi keras. Galakan dia sama yang ngingetin. Kalau dikasih tahu kalau keras, galakan yang diingetin sama yang ngingetin. Fakosat kulubum wa katsirum minhum fasikun, akhirnya jadi fasik, lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Furqan, kalau pengen bahagia di dunia, Allah kasih kenikmatan, tidak dihantui dengan masa lalu, jejak rekam yang tidak baik, istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi kalau pengen tenang, pengen Allah bukakan jalan hidupnya, caranya istighfar, caranya mengaku bersalah. Surat 11 ini ayat 3, buka juga surat 11 itu ayat yang ke-52. Coba lihat surat 11 ayat 52. Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Surat 11 ayat 52 kan? Hei kaumku, istighfar kalian, bertobat kalian, niscaya Allah turunkan hujan yang deras. Allah bakal memberi kekuatan kepada kalian bersama kekuatan yang ada, dan kalian jangan menjadi orang yang berdosa. Jadi kalau kita pengen hajatnya diijabah oleh Allah, banyak-banyak istighfar. Allah turunkan hujan yang deras. Hujan yang deras itu lambang rezeki. Kita pengen hajatnya diijabah oleh Allah, mohon ampun dulu sama Allah. Etikanya mohon ampun dulu sama Allah, bertobat dulu sama Allah, mengaku dulu bersama Allah, baru memohon apa yang dihajatkan. Hei kaumku, istighfar kalian, bertobat kalian, niscaya Allah turunkan hujan yang deras. Allah berikan kekuatan bersama kalian, bersama kekuatan yang ada. Jangan kalian menjadi orang yang berdosa. Sampai ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, diuji oleh Allah paceklik, kemarau panjang. Lalu umat Nabi Musa alaihissalam memohon, ya Musa, berdoalah untuk kami supaya Allah turunkan hujan. Oleh Nabi Musa alaihissalam dikumpulkan di padang pasir, di lapangan untuk doa bersama. Kalau sekarang ya sholat istisqa lah, semacam sholat istisqa, dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Selesai doa bukan mendung, selesai doa malah tambah panas. Umat bertanya, umat Nabi Musa bertanya, ya Nabi Allah, baru saja kau pimpin kami doa, bukan mendung tapi malah tambah panas, kenapa? Allah ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kenapa habis doa bukan mendung, bukan turun hujan, malah tambah panas?
Karena di antara sekian orang yang ikut berdoa itu ada yang dosanya banyak sehingga menghalang-halangi turunnya hujan. Dikumpulin semua sama Nabi Musa. Tahukah kalian kenapa kemarin kita doa, habis doa nggak langsung mendung, nggak langsung hujan? Karena dari kita-kita ini ada yang dosanya banyak sehingga menghalang-halangi turunnya hujan. Nabi Musa katakan izin, siapa yang merasa dosanya banyak tolong keluar dulu supaya nggak menghalang-halangi turunnya hujan. Kira-kira keluar nggak? Kata Pak Bonan, nggak, malu. Keluar nggak Pak Haji kira-kira? Enggak. Akhirnya semua yang hadir itu semua nunduk, semua yang hadir merasa bersalah, semua nunduk dan semua nunduk. Tidak lama kemudian mendung. Tidak lama kemudian turun hujan. Nabi Musa nanya, ya Allah, yang dosanya banyak belum keluar, sekarang mendung, turun hujan. Iya, karena yang tadi dosanya banyak, sekarang mereka semua nunduk mengaku bersalah. Semua mengaku bersalah, semua mengaku bersalah, semua bertobat sehingga tidak menghalang-halangi turunnya hujan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen tenang nggak bisa tidur, mikirin sesuatu, tobat, istighfar. Mikirin sesuatu gitu kan bisa nggak bisa tidur? Mikirin sesuatu, mikirin ya Allah, ini bebasin tanah nih Mas Dedi, nggak lunas, nggak dapat. Istighfar, udah bener nih. Istighfar, kepikiran juga sampai kurus itu, lihat Ustaz Dedi sampai kurus itu, mikirin ya Allah, kapan Allah kirim? Istighfar, semuanya istighfar, semua mohon ampun sama Allah, semua mohon ampun sama Allah. Yakin Allah akan memberikan keajaiban, Allah memberi keajaiban, Allah kirim hamba Allah yang berkenan untuk membebaskannya. Amin ya Rabbal Alamin. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Bapak Ibu Saudara, Ustadz Umeng, kenal kan? Rawasari, almarhum. Beliau bangun masjid An-Nizam itu, bangun pesantren, bangun masjid. Kemudian beliau ikhtiar, bawa proposal sekoper, dibawa pergi umroh. Bawa proposal sekoper dengan harapan pulang bawa uang sekoper. Begitu sampai sana, proposal dilepas, dititipkan ke santri-santrinya, ke murid-murid beliau, ke santri-santrinya. Masya Allah, dari proposal sekoper itu satu pun belum ada jawaban. Akhirnya beliau bertobat, mohon ampun sama Allah, ya Allah, saya berdosa, saya bergantung sama proposal. Salah ya Allah, ampuni kami ya Allah, salah kami bergantung sama proposal. Begitu bertobat kepada Allah, merasa bersalah bergantung sama proposal depan Ka'bah. Setelah bertobat tidak lama ketemu hamba Allah ada yang nyolek, Tat, umrah juga? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masjidnya gimana? Pesantrennya gimana? Ini dia, saya lagi minta sama Allah. Tat, alhamdulillah saya punya dolar. Nah, begitu tobat depan Masjidil Haram, bertobat masjid, Allah kirim hamba Allah yang masih punya sisa dolar. Tar, saya masih punya sisa dolar, bawa dolar saya di rumah nanti, tolong Tat, minta waktu saya, insya Allah saya bisa bantu. Setelah bertobat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, Allah kirim, turunkan hujan. Kenapa? Bertobat kepada Allah yang tadinya bergantung sama proposal. Boleh nggak bergantung sama proposal? Nggak boleh. Boleh. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, berarti dirinya menggantungkan kepada sesuatu itu. Nggak boleh kita bergantung sama proposal. Bergantungnya sama
Allah, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, berikan kami, pertemukan kami dengan hamba-hambamu untuk hajat kami, pertemukan kami dengan hamba-hambamu yang mau mencari jalan untuk pembebasan tanah masjid, untuk pembebasan untuk bangunan masjid dan sebagainya, mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, yakinlah kalau kita mau bertobat, kita mau mengaku bersalah, Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha segala-galanya. Alam jagat raya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim hari ini hanya dapat satu ayat. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah juga belum. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Saya baru ambil dari tobatnya ayat ini. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah belum saya singgung. Ya, kemudian wa in tawallau, jika kamu berpaling, sungguhnya aku takut kepada kalian azab yang sangat besar nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Mengingat waktu, kita buka kasih dialog, kasih kesempatan dialog dan tanya jawab. Nggak apa-apa Ustaz Ali, satu ayat ya belum tuntas ini sebenarnya. Silakan kita buka dialog. Monggo. Silakan duluan. Siapa yang mewakili ini? Pak Bonan atau yang lain? Silakan. Ayo, monggo. Masih ada waktu, silakan. Isak kan jam 7 lewat? Jam 7 lewat 7, masih ada 6 menit, silakan yang mewakili, monggo. Yuk. Baik. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang galakan dia. Ketika kita nggak direspon, ya kita nggak direspon atau galakan dia, cukup Allah mahdihi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, bimbing ini orang nggak tahu, nggak usah jual beli omongan. Aduh, mohon maaf, saya hanya bisa doain mudah-mudahan Anda dan keluarga Anda Allah bimbing, Allah kasih hidayah. Saya ngomong bukan berarti saya suci, saya alim. Saya juga baru belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang yang bisa memberi manfaat. Maka kami berusaha menyampaikan, sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat, kan itu kan, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walau hanya satu ayat. Kami baru belajar berbuat baik dengan harapan saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi jawabannya jangan kepancing emosi, jangan jual beli omongan. Yang paling indah doa. Tolong doain saya bisa istiqomah. Saya doain Anda dan keluarga, semoga kita sama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali lagi terpancing emosi, karena di dalam dakwah itu kan bil mau'izatil hasanah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan, ajaklah menuju jalan Allah itu bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diskusilah dengan cara yang baik. Yang dicari, mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Insya Allah kalau kitanya sabar dan kitanya tidak jual beli omongan, insya Allah kalau belum hari itu, semoga di kemudian hari ada hidayah, insya Allah. Karena kalau kita jual beli omongan nggak selesai, betul? Nggak selesai. Tapi kalau kitanya doain kami bisa istiqomah, saya juga selalu doain Anda dan keluarga kita adalah orang ahli ibadah, insya Allah semoga ada hidayah. Caranya seperti bil mau'izatil hasanah, ajaklah dengan cara yang baik. Semoga kita yang sudah cukup umur
kita yang makin tambah umur, makin dewasa pula di dalam menyampaikan, sehingga ya mengajak itu kan nggak gampang, nggak nyinggung perasaan, tapi orang mau sama-sama untuk memperbaiki, sama-sama menyongsong hari esok yang lebih baik, insya Allah. Yang lain ada lagi ya Pak Haji? Kalau yang minta itu non-Islam, ya nggak apa-apa, kita doain. Ya kita doakan Nabi ketika hijrah ke Taif itu kan dilemparin kotoran. Ya ketika rukuk, ketika sujud dilemparin kotoran sampai malaikat tersinggung. Yang tersinggung malaikat, ya Rasulullah, ya Nabilah, gimana kalau gunung Torsina ini kami angkat, kami jatuhkan ke orang-orang Taif, kan gitu. Apa kata Nabi? Ya tadi, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing mereka, mereka ini nggak ngerti ya Allah. Mereka ini nggak ngerti. Nah kalau mereka minta doa sama kita, misalnya pindah rumah tapi ngundang kita, ngomong aja terang-terangan, kami doain mudah-mudahan di rumah ini nanti melahirkan orang-orang hebat, orang yang beriman, orang yang menundukkan diri, orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh seperti itu, ya udah nggak apa-apa, kami doain supaya rumah ini melahirkan orang-orang hebat, orang yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena you minta kami berdoa sebagaimana kami harapkan dan disetujui, ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kalau disetujui. Kita tahu bahwa memang beda keyakinan dan ngundang kita, minta didoain supaya rumahnya berkah, kan gitu kan? Ya kita doain semoga rumah ini nanti melahirkan orang-orang hebat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Karena berkahnya rumah itu ciri-cirinya penghuninya ahli ibadah. Dan itulah doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepada hamba tempat tinggal yang berkah, Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Ciri rumah itu berkah atau tidak bergantung penghuninya. Kalau penghuninya bukan ahli ibadah, sekalipun rumahnya bertingkat, catnya mengkilat, kendaraannya ya mengkilat pula, ya penghuninya bukan ahli ibadah, maka semuanya akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, udah masuk Isya. Terima kasih dan terima kasih. Saya bersyukur Ustadz Dedi, Ustadz Halim banyak yang membuka Al-Quran, pertanda memang lebih serius. Memang kita niat membuka, memang kita niat belajar. Semoga ke depan Allah bimbing kita, hajat-hajat kita menjadi hajat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'uka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Rabbana yassir lana fi kulli umurina fi dinina dunyana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.
wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.